Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marwa, stambuk 083 2018 0068. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi seputar komunitas dan pengembangan masyarakat. Adapun pengertian pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat menggambarkan makna yang penting dari dua konsep, yaitu community dan development. Community bermakna kualitas hubungan sosial, dan development merupakan perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Pengembangan masyarakat yakni suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pengembangan, di mana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan stakeholders dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri serta pelayanan teknis sehingga proses pengembangan berjalan efektif. Upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijaksanaan agar berpihak pada kepentingan publik melalui penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, legal, dan moral. Pengembangan jejaring, menjalin kerjasama dengan pihak lain, individu, kelompok, dan atau organisasi agar bersama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan. Jaring dan saling percaya merupakan salah satu unsur penting dari kapital sosial, sehingga menjadi komponen penting dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan kapasitas, meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang, termasuk untuk advokasi, mengorganisir diri sendiri, dan mengembangkan jaringan. Komunikasi, informasi, dan edukasi, proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat, dan penyebaran informasi untuk mendukung keempat komponen di atas. Pengelolaan informasi juga menyangkut mencari dan mendokumentasikan informasi agar informasi selalu tersedia bagi masyarakat yang memerlukannya. Mengapa harus pengembangan masyarakat? Pengembangan sering dianggap obat terhadap berbagai masalah masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Permulaan pendekatan pembangunan adalah dikemukakannya teori pertumbuhan oleh kelompok ekonom ortodoks. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan. Mereka menggunakan GNP, Gross National Product, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pembangunan tidaklah berbeda dengan istilah perubahan. Keduanya memiliki sifat positif dan negatif, tergantung kepada apa dan siapa yang akan diubah, dan juga bagaimana perubahan itu akan dilakukan. Menurut Treuler dan 6 pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, tata ekonomi internasional baru, ketergantungan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Selanjutnya, pengertian komunitas. Komunitas, warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama yang mempunyai kebutuhan bersama. Komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu berdasarkan lokalitas, perasaan sewarga, dan solidaritas. Adapun ciri-ciri komunitas, yang pertama kecil, homogen, kultural, solidaritas mekanik, partisipatif efektif, relatif otonom. Sedangkan masyarakat besar, heterogen, struktural, solidaritas organik, produktivitas efisiensi, dan dependen. Adapun ciri-ciri komunitas. Suatu komunitas pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal atau wilayah tertentu. Komunitas yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Secara garis besar, komunitas berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Adapun tipe-tipe komunitas, yang pertama komunitas nelayan, pantai dan pesisir, komunitas petani sawah, dataran rendah, dan yang ketiga komunitas petani peladang atau lahan kering atau dataran tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.